Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudara saya seagama, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, terutama keluarga santri Yayasan Pondok Pesantren SPMA di tempat bertugas bersama keluarga. Syukur alhamdulillah pada hari ke-7 bulan Ramadan 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 April 2021 Masehi ini, kita masih diberikan sehat, berikan kuat semangat dan sekaligus niat untuk menjalani perintah Allah, berpuasa, untuk menjalani perintah sebagai seorang muslimin dan muslimah. Alhamdulillahnya kita juga diberi kesempatan untuk belajar meningkatkan ketakwaan, di mana sebagai perintah berpuasa ini dalam ayat yang sudah kita hafal, dasar berpuasa adalah untuk mencapai taraf takwa, mencapai hamba-hamba yang bertakwa. Kaum muslimin muslimat, para santri SMA dan keluarga saya dimanapun berada, kita bertakwa ini menjadi kunci dalam kehidupan, dalam tugas kita di bumi ini. Saking perlunya nilai takwa itu kita tingkatkan, maka kita selalu diseru setiap khutbah Jumat, setiap pekan dalam rukun khutbah selalu memberikan pesan untuk meningkatkan ketakwaan. Karena saking sayangnya Allah kepada kita, saking rahman rahimnya Allah kepada hambanya, utamanya kita kaum muslim, maka sepertinya ujaran dan ajaan bertakwa tiap pekan itu belum cukup, sehingga kita perlu diseru dalam waktu yang lebih intensif lagi, dalam perbuatan peramalan yang lebih berkualitas lagi. Dan inilah bulan Ramadan kita diberi kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan secara full, secara penuh dalam 30 hari bulan Ramadan ini. Para mustami, para pemirsa, saudara saya, keluarga muslimin muslimat dimanapun berada, dalam bertakwa ini, kalau saya pribadi mengajak keluarga menyikapi bulan Ramadan ini seperti kompetisi, seperti lomba, di mana Allah memberikan durasi 1 bulan dan kita diberikan tuntunan untuk bisa mencapai taraf takwa yang paling baik. Nanti pada saatnya kita akan diberi derajat berlipat dan di sisi Allah akan menjadi hamba yang mulia, yakni inna akramakum indallahi atqakum. Itu adalah derajat yang kita akan raih jika dalam 30 hari ini kita bisa memanfaatkan waktu, kesempatan, sumber daya kita. Jika kita memaknai Ramadan ini, bagaimana pengalaman saya bersama keluarga memaknainya sebagai lomba, maka yang pertama, lomba ini hanya diperuntukkan bagi yang bertakwa saja, bagi hamba-hamba yang ingin meraih derajat takwa. Dan Allah menyediakan jannah, menyediakan hadiah, yaitu jannah, surga, kemudian pasangan-pasangan yang disucikan, serta ampunan dan keridhaan Tuhan. Biasanya ini motivasi yang menjadi penyemangat kami terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 14-15. Di sana ada tawaran
lilladzina taqau, hanya bagi yang bertakwa saja. Dan itu tersedia hadiah jannah, kebun-kebun yang mengalir sungai di bawahnya, lalu kemudian pasangan-pasangan disucikan dan keriduan ampunan Tuhan. Jika ini kita manai lomba, maka akan ada beberapa jenis lomba yang dikompetisikan dalam durasi 1 bulan. Yang pertama adalah lomba untuk menjadi orang-orang yang sabar, yakni as-sabirin. Dan ini kategori pertama sabar di puasa pada umumnya adalah menahan makan, minum dari waktu fajar pagi sampai maghrib berbuka nanti. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan 7 hari bersabar menahan makan minum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kalau kita sudah sabar menahan makan dan minum selama seharian, ada kategori sabar lagi yang perlu diuji dalam kompetisi ini, yakni sabar menahan perkataan. Nah, ini dulur-dulur, saudara-saudara saya, dalam berpuasa ini kita tidak cukup hanya dengan puas ketika sudah lepas azan dan kita terbukti sabar menahan makan dan minum. Meningkat lagi kalau dalam level kompetisi ini adalah menahan ucapan, menahan perkataan-perkataan yang tidak perlu. Bagaimana kita jadikan Ramadan ini produktif dalam perkataan yang itu bermanfaat, bukan malah menimbulkan mufsadat. Dan juga sabar untuk berikutnya adalah menahan amarah. Karena berpuasa ini juga kita sedang sering baper, sering juga akibat dari kelelahan, akibat dari faktor badan, juga pikiran, maka sangat rentan kita semua ini tersulut rasa marah. Nah, disitulah kita diberikan Allah kompetisi untuk menahan marah, wal kadhiminal ghaidha, yakni menahan kemarahan. Nanti para mustami, kalau kita sudah lulus minimal 2 uji kesabaran ini, kesabaran untuk menahan makan minum seharian dan kemudian menahan perkataan supaya tidak terjatuh pada ghibah, namimah, fitnah atau dosa jariyah, maka setidaknya kita nanti dapat 2 kebaikan ini dalam bulan Ramadan, bulan yang kita maknai sebagai kompetisi ini. Berikutnya kita juga bisa memaknai Ramadan ini sebagai lomba sabar untuk mengingatkan, apalagi di saat situasi yang kalut seperti ini. Kalau kita mau enaknya ya diam saja, cuek dengan segala suasana, pokoknya tidak mengganggu privasi keluarga dan pribadi kita. Namun Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk bersabar mengingatkan. Dan itu yang dalam surat Al-Asr, orang yang tidak merugi itu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yakni orang yang selalu mengingatkan dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kesabaran. Sabar mengingatkan dan sadar diingatkan. Ini penting dan relevan untuk kekinian, di mana saat ini semua saling berlomba membenarkan dirinya, maka kita diperintah untuk sabar mengingatkan dan sadar diingatkan. As-sabirin, kategori lomba pertama. Lalu berikutnya, para saudara-saudara muslim muslimat dimanapun berada, saudara-saudara saya seagama, khususnya santri saya, keluarga di SMA, lomba kategori berikutnya adalah as-shadiqin, yakni lomba menjadi orang-orang yang benar. Ini kalau kita detailkan lagi tentang kategori benar ini, ada beberapa yang bisa kita jadikan sasaran pencapaian. Yang pertama, lomba berucap benar.
bertindak benar, bersikap yang benar, berpikir yang benar. Karena saat ini kita banyak menemui banyak orang mengaku benar, banyak orang mengaku pintar, tapi tidak betul-betul benar. Nah, ini ada standar-standar benar yang tentu saja kita sandarkan kepada teladan para utusan atau kisah-kisah terbaik di Al-Quran. Maka benar dalam berucap, bertindak, termasuk juga dalam makan, dalam berbuka kita tadi, dalam kita sekarang ini berkeluarga beragama, dalam beribadah, ukurannya adalah benar, bukan pada umumnya, bukan hal-hal yang biasa. Maka di dalam kita lomba menjadi orang-orang yang benar ini, prinsip wajib yang kita gunakan sebagai pola adalah membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Yang biasa belum tentu benar, tapi yang benar harus dibiasakan. Jadi benar berucap, bertindak, berpikir, berkeluarga. Kalau di kebiasaan keluarga saya, sebelum berbuka tadi misalnya, Abi, Umi membiasakan saya untuk mentasarufkan makanan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Kalau di asrama ya ada santri lanjut usia, ada anak-anak yang tidak punya keluarga, mereka-mereka yang berkategori duafa, itu diberikan dulu hak-hak makanannya itu. Jadi sebelum kami semua keluarga berbuka, hal wajib yang perlu kami lakukan untuk bisa berperilaku benar adalah memberikan makanan sebelum kami makan jatah sendiri. Itu kalau dalam teladan Abi Umi mendoktrin, membiasakan benar terhadap keluarga kami. Dalam hal makan pun jangan makan sendirian dan jangan makan duluan, tapi cobalah dulukan orang lain makan, layani orang yang lebih membutuhkan, baru setelah itu jatah kamu. Itu tradisi makan benar di keluarga kami. Lalu benar bagaimana lagi? Ada misalnya di surat Al-Ahzab ayat 70, kita diperintah untuk bertakwa, dan satu di antara cirinya adalah ittaqullah wa qulu qawlan sadida, yakni orang-orang yang bertakwa sampaikan perkataan yang benar, ucapkan perkataan-perkataan yang berdasar, yang tidak hanya hoax. Nah, ini juga tantangan buat kita para cendekia agama, khususnya kaum santri, keluarga saya di SMA. Bagaimana berucap yang benar ini harus kita sikapi hati-hati, tidak asal berbunyi, tapi benar-benar berkata yang benar. Misalnya di surat Al-Baqarah 262 kita disyaratkan, bahkan ketika berbuat baik, contohnya bersedekah, itu kita diberikan perbandingan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin. Jadi berkata yang baik, yang benar itu kadang malah derajatnya lebih baik, lebih berharga daripada sedekah yang menyakiti penerima. Nah, ini kadang kita sering khilaf, kurang hati-hati, terutama pada saat bulan suci seperti sekarang ini. Kita punya semangat bersedekah, kita semangat untuk berinfak, tapi kemudian seringkali entah itu karena candaan, entah itu karena kita lepas dalam menjaga lisan, menyakiti penerima, dan itu bisa membuat sedekah kita kurang catatan baiknya. Maka kembali dalam kompetisi lomba ini, benar kategorinya itu diantaranya adalah berucap yang benar. Lalu kategori lomba benar ini ada juga berkumpullah bersama orang-orang yang benar. Ini bisa teman, bisa kenalan, bisa komunitas kawan, bisa orang-orang yang kita jadikan
sandaran berbagai keputusan, berkumpullah bersama orang-orang yang benar. Bukan berkumpul orang-orang yang tenar, tapi orang-orang yang benar. Maka para pemirsa, saudara-saudara saya, kaum muslim muslimat dimanapun berada, santri SMA khususnya, perintah berkumpul bersama orang benar ini sekaligus refleksi pribadi. Kalau kita ini benar, pasti kumpulannya juga orang-orang benar. Tapi kalau kita ini gampang salah, sering keliru dalam berperilaku, maka komunitas kita itu membawa energi juga. Jadi kumpulannya orang-orang yang selalu keliru. Maka dalam kompetisi ini, dalam bulan suci Ramadan ini, saya mengajak saya dan dengan semua sebagai keluarga saya, ayo memaknai Ramadan sebagai lomba berkumpul bersama orang-orang yang benar. Mencari orang-orang yang benar, orang-orang yang bertabiat benar, orang-orang yang berakhlak benar, orang-orang yang senantiasa membiasakan teladan benar. Pada contoh yang paling mudah saat ini, kita bisa memeriksa jari-jari kita, klik dalam akun medsos kita atau kanal-kanal media sosial yang kita kunjungi, yang kita akrabi. Nah, di situ kita bisa mencari tahu, bertutur secara jujur apakah kita ini sudah benar atau hanya sekedar ingin berkumpul bersama orang-orang yang tenar. Maka di bulan Ramadan ini, para pemirsa, ayo lomba bersama orang-orang yang benar, bermedsos dengan cara yang benar, dan nanti sebagai uji bukti apakah kita ini sudah benar, Al-Quran memberikan pedoman pertanyaan, hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Coba kamu buktikan kalau kamu itu orang-orang yang benar. Buktimu itu apa kalau kamu sudah benar atau hanya mengaku orang benar? Itu sebagai uji bukti dalam kompetisi ini. Al-Quran memberikan pedoman pertanyaan yang harus kita jawab secara pribadi-pribadi. Saudara-saudara semua, para pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya santri SMA, berikutnya setelah lomba untuk bersabar, lomba menjadi orang-orang yang benar, selanjutnya adalah lomba menjadi orang-orang yang taat. As-sabirin yang pertama, kemudian as-sadiqin, selanjutnya adalah al-qanitin. Kita diperintah, diberi kesempatan untuk uji kompetisi menjadi orang-orang yang taat. Taat kepada siapa? Tentu saja kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita jadikan ukuran seberapa taat kita, maka dari sekian ribu ayat kitab suci yang kita imani, di sana terdapat perintah dan juga larangan. Ya silakan diukur secara jujur. Dari ribuan perintah larangan itu berapa yang sudah kita laksanakan secara konsekuen, simultan, dan terus berkelanjutan. Kalau hanya tradisi biasa, bagaimana yang pada umumnya dipahami, misalnya sudah syahadat, sudah sholat, puasa, zakat, dan ditambah haji, maka itu baru 5. Kalau bulan Ramadan ini kita baru perintah pada 4 saja, dan itu baru rukun Islamnya, belum aspek perintah dan larangan yang lain. Maka ukuran takwa, ukuran taat kita ada kalau bisa mentaati semua hal yang sudah diberikan dalam kitab suci kita yang kita imani. Dan itu adalah dalam Ramadan ini kita diberi kesempatan untuk memaksimalkan ketaatan kita ini.
taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian taat kepada pimpinan yang kita percaya. Ya, kalau dalam skala keluarga ya, kita ini masing-masing pemimpin, suami memimpin istri, emak-emak anak, dan masing-masing pribadi kita ini memimpin badan, memimpin rohani, memimpin badan. Kalau kemarin dalam Ramadan kita misalnya sholat sendiri-sendiri, maka cobalah dalam lomba taat ini kita berjamaah untuk menaikkan derajat 27 kali lipat pahala berjamaah. Para mama, ibu-ibu bisa juga taat pada tugas pokok keluarga. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 34 itu, wanita yang soleh ialah yang shalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita solehah itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan memelihara diri. Memelihara diri ini sebagai pemaknaannya adalah taat pada tupok keluarga, yakni membimbing putra putrinya sebagai orang-orang unggulan, orang-orang yang bisa diandalkan dalam agama, bangsa dan negara. Ibu-ibu perannya adalah sebagai rahim peradaban muslim unggulan. Nah, itu bisa dalam durasi yang masih tersisa sekitar 3 minggu lagi ini untuk bisa taat. Berikutnya para pemirsa, saudara-saudara saya semua, khususnya santri SMA, kaum muslim muslimat dimanapun berada, adalah lomba infak, yakni wal munfiqin. Infak, kita bisa mentasarufkan harta, tenaga, pikiran, sumber daya untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Terutama saat ini di tengah pandemi dan banyak persoalan kesulitan, kita bisa memanfaatkan Ramadan ini sebagai lomba berinfak apapun, terutama yang kita suka, yang kita punya, yang kita suka, itu pahalanya akan berganda. Dan tolak ukur berinfak itu adalah yakni pada saat lapang atau sempit. Misalnya kita pada saat punya uang atau lagi ekonomi sulit, ketika senang atau susah, disitulah infak itu akan bernilai lebih. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yakni pada saat lapang atau sempit. Dan kita juga bisa sedekah itu wal afina anin nas, memaafkan yang salah, dan juga wal kadhiminal ghaidha, mengelola rasa marah, menahan amarah. Itu bagian dari infak kita. Terutama ini bulan Ramadan, sekali lagi kita dijanjikan pahala yang berkelipat ganda. Kita bisa memberikan permaafan. Idul Fitri nanti kita bisa bertradisi meminta maaf, maka di Ramadan ini kita bisa memulai memberikan maaf meskipun posisi kita tidak salah atau seringkali kita merasa dizalimi. Nah, pada saat itu kita belajar untuk walafina anin nas, memaafkan yang salah. Satu di antara aspek infak yang bisa kita berikan di bulan Ramadan. Terakhir, lomba yang bisa kita ikuti dalam bulan uji kompetisi ini adalah lomba meminta ampunan. Dan itu Al-Quran banyak memberikan waktu-waktu ijabah, di antaranya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang bertakwa itu cirinya adalah meminta ampun di waktu sahur. Ini para pemirsa, saudara-saudara saya, biasanya setelah sahur kita tergoda untuk tidur atau melakukan hal-hal yang biasa tradisi pada umumnya. Nah, pada bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan waktu yang memintakan ampunan kepada Tuhan. Kalau misalnya kita sudah bersih, merasa tidak punya dosa, maka ada keluarga, ada saudara-saudara kita, ada teman-teman, ada para pimpinan, ada kerabat-kerabat sebangsa yang perlu kita mintakan ampunan. Ya, tentu saja ajaan saya prioritas pertama adalah kepada diri, untuk kita memintakan ampunan. Wal mustaghfirina bil ashar. Para pemirsa, saudara-saudara saya percaya kita semua sudah tahu bahwa waktu-waktu pagi
dini hari itu adalah waktu-waktu ijabah untuk kita munajat, untuk mendekat meminta ampunan Tuhan. Dan mari melalui bulan Ramadan, bulan kompetisi ini, bulan untuk peningkatan ketakwaan, kita manfaatkan waktu sahur itu untuk meminta ampunan. Harapannya para pemirsa, ketika kita nanti diberi Allah kesempatan memasuki Idul Fitri, maka kita baru berhak merayakan Idul Fitri, hari kemenangan, di mana rohani kita suci secara kerohanian dan kita akan fitri seperti kondisi bayi. Terakhir, menutupi kajian ini, memungkasi tausiah ini, Allah tidak memandang siapa kita, latar budaya, suku, bangsa, agama, atau status sosial kita, tetapi Allah memuliakan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah yang paling mulia adalah mereka yang bertakwa. Dan itu sekali lagi tujuan kita dilatih berpuasa adalah untuk bertakwa. Dan jika kita bisa memaknai ketakwaan ini, bisa mendapat derajat takwa, maka kita akan dimuliakan. Maka ucapan yang biasa kita terima dalam berbagai saluran media sosial kita, Ramadan Karim, ini adalah bulan mulia, kita bisa mencapai derajat mulia yang sama dengan cara takwa. Dan takwa tadi kita lalui melalui uji kompetisi, yakni menjadi orang-orang yang sabirin, orang-orang yang sabar, shodiqin, orang-orang yang benar, wal qanitin, orang-orang yang taat, wal munfiqin, orang-orang yang senantiasa berinfak, firina bil ashar, dan orang-orang yang memintakan ampunan saat sahur. Nah, dalam tradisi keluarga kami biasanya juga ketika sebelum makan sahur, kami lagi-lagi memberikan sesuatu yang kami cinta untuk mereka, para lanjut usia, para kaum duafa, anak-anak yang tidak punya keluarga. Itu bagian dari permintaan ampunan kami dengan cara bersedekah sebelum sahur. Semoga itu menjadi wasilah dalam upaya kami mendapatkan ampunan Tuhan, terutama dari mungkin ada rezeki-rezeki yang diikhtiari, terdapat subhat dan hal-hal yang mungkin secara syariat kurang. Itu para pemirsa semuanya. Terakhir, bahwa Bapak Guru Matatul Mukhtar mewasiatkan pesan ujaran, orang yang paling beruntung adalah mereka yang mendapatkan ampunan keridhaan Tuhan. Dan setiap hari tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tanpa dosa. Maka itulah, jika pada bulan Ramadan ini bulan mulia, bulan untuk peningkatan ketakwaan kita, kita berharap bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dan keridhaan Tuhan. Itulah orang-orang yang paling beruntung nasibnya. Dan untuk mencapai itu, kita juga selain berikhtiar secara tenaga bersama keluarga, kita juga tempuh dengan ikhtiar doa. Di antaranya adalah doa Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, bahwa kami benar-benar beriman dan ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan berilah kami dari siksa neraka. Kalau dalam nadhoman sebelum biasa kita berbuka puasa, saya bersama keluarga nadhoman untuk upaya doa memintakan ampunan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar.
Itu nadhoman yang biasa kita baca, bagus juga kalau dibiasakan bersama keluarga kita, terutama pada saat sebelum sahur dan sebelum berbuka puasa. Demikian para pemirsa sekalian, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya keluarga saya santri SMA. Mudah-mudahan Ramadan ini kita memiliki kesempatan kurang dari 3 minggu lagi memanfaatkan Ramadan sebagai bulan kompetisi, bulan untuk meningkatkan ketakwaan kita, bulan untuk memintakan ampunan keridhaan Tuhan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.